Jadi ini telurnya 5 aku masukin. Ini mohon dikoreksi ya yang tahu masakan bronkos ini. Kalau ini mah hauce sencing ping ini. Tuh ya. Sekarang tinggal bersantapnya aja lagi nih. Semua warna ada, hijau merah. Ada kacang toloknya. Enak banget ini. Be happy for this moment. Welcome to the family. As I am. Halo, gimana kabarnya hari ini? Udah datang di tempat kerjaan, udah nyiapin beras untuk nasi kuning. Hari ini aku mau bikin semur karena hari Selasa, Rebo, Kamis. Hari Selasa, Rebo itu kan oven penuh tuh, dua kali. Jadi kalau kita bikin daging itu produksi sampai 3 kali itu waktunya nggak cukup. Karena untuk produksi daging di oven ini 2,5 jam, belum lagi dinginnya, belum lagi vakuumnya. Jadi makanya sampai hari Kamis, karena banyak banget nih barang yang habis minggu kemarin. Nah ini hari Kamis, cuaca cerah banget, udah mulai agak panas, tapi jangan tertipu dengan panasnya Belanda, karena bisa saja satu saat bakal turun hujan atau angin kencang ya. Terus berdua sama Moce hari ini kerja, aku juga nanti bakal bikin resep yang simple. Namanya aku lupa, tapi ntar aku telepon dulu sama teman aku ya. Ini masakan Jawa kuno. Jadi bumbunya itu mirip dengan bumbu rawon, tapi bedanya dia pakai santan. Nah, dia pakai tahu, dia pakai kacang tolo. Tapi kacang tolonya nggak ada, jadi ganti kacang ini. Jadi ini sebenarnya udah direncanain dari hari Rabu kemarin masak, tapi karena kegiatan banyak banget, jadi baru bisa masak hari ini. Aku mau cuci beras dulu ya. Terus mau ngambil daging ke bawah, mau siap-siap masak semua. Oh ya, satu lagi, dia pakai kacang, pakai daging tetelan rebus simpen, sama pakai telur rebus. Apa namanya kira-kira? Tulis di kolom komentar di bawah. Belum sembuh juga? Sembuh. Hah? Sembuh. Pokoknya buat jalan lumayan, asal jangan buat duduk sama tidur. Jadi jangan duduk, jangan tidur. Nah itu, problemnya itu. Gara-gara main golf. Iya. Gara-gara main golf? Tenis. Pas ngemes gini loh. Dia tuh memang orang Surabaya, tapi lahirnya di Meksiko. Gede di Portugal. Jadi wajar aja kalau dia itu. Agak lupa ingat. Bener. Dia lahirnya di situ, di Meksiko. Gimana mau ingat kan? Kalian udah ada yang tahu belum kira-kira namanya apa? Bronkos. Bronkos aku belum pernah lihat tuh. Namanya bronkos. Belum pernah tuh. Oh ya? Itu namanya bronkos. Kita masukin mentega ya. Bronkos. Bener mana ada bronkos, bos? Ya, sampaikan lahirnya di Meksiko. Gimana mau tahu? Nah jadi ini jujur aja masaknya baru pertama kali. Kalau seandainya ada yang kurang itu mohon dikoreksi ya. Karena kita di sini sama-sama belajar. Untuk yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu ngasih tahu, yang belum tahu itu ceritanya. Iya. Ini aku bawa jeruk kemana nih? Pasti ketinggalan. Enggak. Aku udah bawa itu kok. Ke atas.
udah mau jadi. Sebentar aja ini. Kemarin aku kedatangan Dokter Ratna dari Medan sama suaminya, sama mertuanya, kemarin makan sini. Tapi sayang aku nggak sempat bikin vlog kemarin. Tapi orangnya humble banget loh, suami istri. Dan mudah-mudahan bisa mampir ke Medan ya, mampir ke klinik Dokter Ratna. Suaminya itu juga kalau nggak salah dokter bedah ya, aku dengar. Ini tutup dulu, mau blender sekarang bawang putih dan semua bumbu untuk semua. Ini kemirinya udah disangrai ya, nanti supaya nggak capek nulis komen. Apa kemirinya disangrai dulu, dibakar dulu. Ini kalau kalian yang udah sering nonton vlog aku, kalian pasti tahu lah kalau aku tuh selalu nyiapin kemiri yang sudah disangrai. Nah, jadi cerita Dokter Ratna kemarin, jadi suami itu dokter bedah juga, namanya Dokter Arya Cipta. Nah, kemarin mereka datang ke sini gitu, ngebawa mamanya Dokter Arya Cipta, karena dia sering nonton YouTube aku. Terus aku berpikir gini ya, wah beruntung banget itu ibu dari Dokter Arya Cipta ya. Nah, terus aku berpikir, beruntung banget ya itu Dokter Arya Cipta bisa bawa mamanya kemana-mana gitu, ke luar negeri gitu, ke Belanda, mereka ke Eropa gitu ya. Ada perasaan bukan iri sih, tapi sedih gitu ya. Dia bisa membahagiakan orang tuanya, sementara aku ya, karena mau nangis 7 hari 7 malam juga nggak bisa membahagiakan orang tua. Mama udah nggak ada, papa udah nggak ada. Jadi untuk kalian tuh yang masih punya orang tua, tolong disayang ya. Tidak perlu dengan harta yang berlimpah, tapi cukup kasih perhatian. Berusaha membahagiakan dengan cara kita sendiri, sesuai dengan kemampuan kita. Aku kalau lihat orang kayak Dokter Ratna sama Dokter Arya kemarin gitu datang keliling bawa orang tua itu, aku udah perasaan sedih gitu. Nah, sekarang aku nggak bilang kalau aku udah berhasil gitu. Sekarang aku udah bisa, mungkin bisa membahagiakan dengan cara aku, tapi kedua orang tua aku udah nggak ada lagi. Itu pelajarannya tuh. Jadi bahagiakanlah orang tua sebelum kita bisa ya. Nanti kalau udah kayak aku dia nyesel. Kalau kita masukin bawang putih dan jangan lupa disisihkan yang kecil, konsumsi setiap hari. Nih, kalau aku kalau air putih pasti kuat ya, minum tiap hari 2 liter. Sausnya dipotong-potong dulu lah. Ini kalau kemiri selalu licin ya, jadi juga tuh apa? Kalau kita mau blender kemiri sama yang lain-lain tuh lebih baik kemirinya dulu, jangan dicampur. Soalnya kalau dicampur itu jadi kayak nggak halus. Tuh kan? Sekarang tinggal dipindahin untuk di steam. Nah jadi guys, tadi aku udah WhatsApp kolega aku Mbak Reni untuk memastikan apa nama masakannya. Namanya adalah brongkos. Nah itu biasanya kalau brongkos itu kan pakai kulit melinjo, tapi aku nggak punya kulit melinjo. Saya pakai kulit jeruk. Masa? Aan. Dia udah tahu ada kamera om, jadi dia itunya dibatas-batasin. Ya. Kamu perasaan 3 hari ini kerja mulu deh. 3 hari ini kerja mulu deh. Selasa, Rabu, Kamis.
Terus si itu si Ayu kerjanya kapan? Besok. Oh besok aja. Hari ini nggak tahu deh dia. Enggak, hari ini enggak. Alek yang kerja. Dapat kiriman dari bawah. Cookie, kue, sama cappuccino. Aku kalau mau minum cappuccino, gelasnya segede ini ya itu loh, sekali minum. Soalnya ini cuma busa doang ya, kopinya kan dikit kan. Baiklah, sambil mengaduk, ada busa nggak ada. Sambil mengaduk bumbu semur, udah dimasukin semua segala macam bumbu, sambil ngemil. Ini apa sih namanya? Isinya nanas juga kayak nastar, nastarnya Belanda. Ini semuanya sudah masuk bumbunya ya. Tinggal masukin kecap. Udah. Enak kok ini. Jangan nanya dapat beli dari mana, dapat dari bawah jelasnya. Udah mau selesai. Nasi kuning tinggal 10 menit lagi. Di sini kamu bikin, Om, bawang kan ya ada mau bikin bumbu pepes. Kemarin aja aku pesen lagi 10 kilo. Orang pesen sama di 5 kilo, hari Rebu mesti banyak masakan. Wangi wanginya ya, udah sampai ke si Bolga. Enak banget wanginya. Tapi kalau kita orang Indonesia itu lebih sering makan rendang ya daripada makan semur ya. Semur itu biasanya tuh kalau untuk lebaran doang perasaan. Tapi kalau rendang tuh berikat rumah tuh sebulan berapa kali masak rendang? Bener nggak? Sumpah ini wangi banget pokoknya. Karena rempahnya itu keluar banget. Nah ini nasi kuningnya udah selesai, bisa dilihat warnanya. Cakep ya warnanya ya, mengkilat. Dan ini bumbu semur ya, tapi ini aku belum kasih kecap. Jadi bumbu lengkap udah masuk, tomatnya udah masuk. Sekarang tinggal ditambahin kecap lagi, terus langsung dicampur dengan dagingnya. Tapi ini warnanya udah merah nih. Dan sekarang kita masukkan kecapnya. Aduk. Jadi ini kecap 5 liter ini cukup nih untuk 35 kilo daging. Biar rasanya itu nanti nggak begitu manis. Peralatan perang sudah disiapkan. Gayung untuk saus sama sendoknya. Sekarang kita pindahin ya. Oh ya, kemarin aku dapat ikan asin dari Teh Wika ya. Teh Wika ini tinggalnya di Den Haag. Itu banyak banget. Aku nggak tahu berapa kilo itu dikirim sama aku. Jadi kalau kalian ke rumah ya, nah pasti aku suguhin ikan asin. Saking banyaknya itu, freezer aku tuh nggak cukup loh. Ikan asin jambal roti. Terus apa lagi ya? Ikan asin tau nggak yang kering, yang tipis-tipis itu? Ikan asin terbang ya kalau nggak salah ya. Itu terus peda. Wah, pokoknya banyak banget ikan asin di rumah sekarang. Tapi nanti hari Minggu Novita mau ke rumah, jadi kita bakal pesta ikan asin.
Kayaknya aku bakal minggu depan aku bakal bawa pesan pulang nih, biar pada semua pada nyicipin rezeki ya. Dewika, makasih ya Dewika. Terus juga kemarin dapat ini nih, apa namanya, sosis dari Jerman, sosis ayam. Aku tuh banyak rezekinya loh. Hampir setiap hari tuh ada aja yang ngirim ya, ada aja yang ngasih. Ini kayaknya minggu depan aku mau bikin ini nih kayaknya. Sayur asem, pakai sayur asem lah, walaupun nggak lengkap sama melinju dan segala macam. Sayur asem sama terasi sama ikan asin nih kayaknya. Ya kayaknya minggu depan deh. Sekarang ini dipindahkan ke dalam tray. Yes, sekarang kita biarin selama 2 jam setengah. Sambil nunggu semurnya matang ya, kita masak dulu. Ini tahu putih. Jadi karena aku nggak punya tahu pong di sini, jadi tahu putih yang tahu utuh kayak gini, jadi aku potong kotak-kotak. Terus aku goreng ya. Terus bahan selanjutnya nanti aku kasih tahu setelah aku goreng tahu ini. Telurnya dikasih sama teman aku. Ini isinya ya. Nanti isinya bakal kita kerok. Terus kita blender barengan. Oke, sekarang isi keluaknya. Nah, ini isi keluaknya kita kerok. Tapi jangan khawatir ya, sekarang juga udah banyak keluak yang kemasan. Ini kemarin untungnya ada sahabat aku di Jakarta yang memang usaha rawon, jadi aku dibungkusin ini. Uwi, makasih Uwi, udah bungkusin keluak buat aku. Nih keluaknya, boleh dulu direndam sama air panas sedikit, atau yang mau langsung di blender juga nggak apa-apa ya. Kalau aku lebih pilih itu langsung di blender sama bumbu-bumbu tadi, biar langsung masuk rasanya. Sekarang kita langsung blender ya. Ini bumbunya udah halus, ini nih langsung kita tumis. Ini banyak nih bumbunya nih ya, karena dagingnya juga banyak. Aku rebus telur itu 5 biji. Jadi semakin banyak bahan yang kita tambahkan, harus semakin banyak bumbunya ya, yang kita campurkan. Nanti ini blendernya jangan lupa dikasih air sedikit buat tambahan kuahnya nanti. Oke, sekarang aku campur jadi satu nih ya. Ini serai, daun salam 2 lembar, daun jeruk, ketumbar, dan juga kencur. Sekarang kita tumis bahan ini. Ini telur yang udah direbus tinggal ditumisin aja. Panas ya, Om? Nah, kalau saya pakai gini aja kepanasan, ya itu kan ke Eskimo kan udah lama. Oh iya sih. Dari kena udara gini sih udah Eskimo kan udah lama, kena ini udah panas. Mencair ya? Iya, Eskimo tuh kalau kerja tuh nggak perlu pakai baju kerja yang kayak gini. Ini kotor nih. Oke, sekarang ditumis bumbunya karena minyaknya udah panas.
Udah lapar belum Om? Hah? Udah lapar belum? Udah, aku baru makan. Wah, nggak bisa sih. Tomorrow. Tomorrow in the morning. In the morning. Nih, lihat tuh. Apa? Aku lagi makan di sana ya. Lapar kok. Mau makan rendang sama nasi putih doang. Udah nggak kuat dia nunggu berarti. Hah? Jadi nggak pernah makan ini. Belum pernah. Bikin malu orang. Never. 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 Oh, belum pernah. Belum pernah. Jadi ini kayak sebenarnya kayak rawon. Iya. Cuma bedanya ini pakai kencur, terus pakai santan. Ngono. Apa itu? Wes. Nah, ini kita bisa tambahin air sedikit ya. Kita tambahin santan. Jadi harus ngocok santan tuh harus gini. Harus. Betul. Kayak bartender. Oke, gunting di atas. Jadi kalau yang mau kental, bisa banyak santannya. Kalau yang tidak suka kental, cukup seadanya. Wah, ini kayaknya santannya mesti satu lagi nih. Berarti 500 ml. Oke, kita tambahin santannya. Terus ini kita juga nanti tambahin gula merah ya. Gula merah itu supaya rasanya itu lebih enak. Kita tambahkan gula merah. Jadi gula merahnya bisa disisir atau utuh seperti ini. Jadi ini kita biarkan dulu sampai mendidih. Nanti kita baru tambahkan bumbu pelengkapnya. Oke guys, ini udah mendidih. Ini kayaknya terlalu kental ya, bisa ditambahin air lagi. Jadi nanti airnya bisa kita tambahin belakangan. Nah, karena ini udah kental, sekarang ditambahkan kaldu, merica, gula, dan garam. Nah, sekarang kita tambahkan daging yang sudah direbus terlebih dahulu ya. Jadi dagingnya harus direbus dipisah. Ini mantap ini. Nah, jadi kita pakai api kecil aja nih karena udah matang dagingnya. Jadi kita gunakan api kecil aja sampai kita biarin meresap bumbunya. Sambil aku mau ngupas telur dulu. Telurnya harus dikupas dulu, pakai 5. Aan makan Aan. Kalau sudah agak meresap ya, apa namanya, bumbunya itu, baru kita masukin telurnya. Terus oh ya, kalian pakai melinjo, kapan masukinnya? Masukinnya sekarang berarti ya. Om suka bikin kulit melinjo, Om? Kulit melinjo suka? Apa dia? Kulit melinjo. Kalau kulit melinjo, nah, tapi kulitnya diapain dulu? Ditumis, di itu oseng-oseng. Belum pernah. Kalau melinjonya buat sayur asem, aku pernah. Aku pernah makan oseng-oseng kulit melinjo itu di mana? Coba di Kebumen. Di Kebumen. Oh ya? Ya. Enak loh, di oseng-oseng. Yang keras? Yang enggak lah, yang merah. Oh, yang merah? Iya. Oh. Makanya aku suka sayur asem, Bos. Oh, ya? Tapi komplit ya. Ada daun ini, Oh, daun... hari Senin aku bikin ini Om. Bikin sayur asem Om. Oh, mantap. Pakai ikan asin. Yang ikan asin ini apa namanya? Peda atau yang jambal roti atau ikan asin tipis? Yang tipis enak. Yang tipis ya? Oh, yang tipis. Yang tipis enak. Berarti suka daging yang tipis-tipis. Siap. Kalian tahu kesukaan Om Mois itu daging yang tipis-tipis. Yang tebal-tebal nggak suka? Iya. Kurang suka kenapa?
Belum waktunya. Oh, belum. Ada waktunya itu. Oke. Nggak ada, Sa. Apa? Bener, Jawa Timur nggak ada. Ada ya? Nggak ada. Udah di Jawa Tengah Jawa udah. Tengah ada. Nah, kita mau masukin telur. Jadi untuk yang di rumah ya, kalau kita masukin telur rebus, ini telur rebus ini sebenarnya menyerap banyak garam, banyak asin. Jadi kalau masak keasinan, kalian bisa tambahkan rebus telur ya, atau tahu ke dalam masakan. Itu otomatis nanti akan menyerap garam dari makanan yang kita masak ya. Atau juga pakai telur rebus, ini juga bisa membantu mengurangi rasa asin. Nah, jadi kalau kita menggunakan telur rebus, jangan lupa nanti di akhir setelah kita masak itu harus diicip lagi, karena kadar garam akan diresap sama telur ini. Kita masukkan telurnya. Jadi ini telurnya 5 aku masukin. Ini mohon dikoreksi ya, yang tahu masakan bronkos ini, kalau ini terlalu kental, aku biarin aja dulu sambil mengerjakan kerjaan yang lain. Nanti kalau sana terlalu kental, aku bisa tambahkan air lagi. Wah, ini harus diicip dulu ya. Mantap. Om, harus nyicip ini Om. Waduh. Aku kalau nggak masuk daging nggak bisa, Bos. Gua tahu enak. Kalau kamu masak itu pasti enak. Sekarang gua nggak suka. Gua kalau udah masuk daging nggak bisa. sekarang kita masukin tahunya ya. Rasanya mulai kecil sih nggak suka daging itu loh. Nggak bisa daging, kecuali Nah, ada tanda-tandanya. Pasti enak. Kamu masak itu pasti enak. Nah, Serius, sumpah mati. kacang tolonya kita masukin juga ya. Nah, ini kacang tolonya kita masukin karena ini sudah direbus ya. Jadi nggak perlu lagi. Nanti kalau sebenarnya dimasak dari awal, nanti kacang tolonya akan hancur. Kita aduk sih yo, kita aduk ini. Kita tambahin cabai merah potong. Dan sebelum kita matikan apinya, kita masukin cabai rawit hijau. Aduk dikit. Wih, ini mantap ini, guys. Ini dia masakan kita hari ini. Wow, ini mah hauce sencing ping ini. Tuh, ya. Sekarang tinggal bersantapnya aja lagi nih. Semua warna ada, hijau, merah. Nah, ini dia. Udah siap makanannya, tinggal disantap lagi. Nih, dagingnya udah beku, udah dingin. Jadi udah bisa divakum. Sekarang aku udah di vakum, terus di sini aku mau makan. Karena sekarang udah jam 5:30 sore. Nih. Sekarang kita makan dulu ya, karena udah jam 5:30 lewat. Gue udah nggak percaya lagi di sini. Waduh, Iya. memang ini gantungan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kacang tolonya, enak banget ini. Tahu. Ini tadi setelah aku tanya sama Mbak Rini, ternyata ini makanan khas Jakarta ya. Dan waktu aku post tadi di Instagram, itu banyak banget yang nanyain resepnya. Karena bisa nostalgia dengan rumah neneknya sama bapaknya yang suka banget sama bronkos. Nah, nanti kalian ikut aku jalan kaki ya.
kita ke stasiun. Dan kalian bisa lihat rute jalan kaki aku kalau dari tempat kerja ke Amsterdam Central. Aku lanjutin makan dulu ya. Oke guys, sekarang aku udah selesai kerja. Kita lihat ya jalur aku pulang jalan kaki dari Sampurna ke Amsterdam Central. Itu kalau jalan kaki jaraknya 20 menit, kalau jalan kaki durasinya itu 20 menit, sekitar 3,5 km. Ini kebetulan hari Kamis malam. Jadi setiap hari Kamis itu di Belanda itu ada namanya Kopavond. Jadi toko-toko tutup sampai jam 9 malam. Jadi lumayan agak rame sekarang. Dan kita sekarang ada di depan Istana Raja Belanda. Mari coba dahulu ya. Nah, ini aku udah hampir sampai. Di depan udah stasiun Amsterdam Central. Jadi kalau sebenarnya jalan kaki itu jaraknya itu nggak begitu jauh ya, cuma 3,5 km. Dan bonusnya ini kalau jalan kaki bisa lihat pemandangan bagus kayak gini. Ini buat aku spot foto terbaik di Amsterdam. Tuh di belakangnya ada rumah-rumah. Bagus ya. Ya guys, di depan sana itu udah Amsterdam Central ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton vlog Reza Inalon hari ini. Dan kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Dah, kamu pulang dulu. Masih banyak waktu, keretanya jam 7. Jadi masih bisa santai-santai dulu. Be happy for this moment. Welcome to the family, as I am.